Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Nah, ini ya blok kotokannya ya. Speaker aktif Dazumba model DZ7500. Nah, ini rusaknya itu tidak hidup ya atau mati. Jadi kalau dicolokkan itu biasanya kalau kita nyalakan itu ada suara jeduk gitu ya. Walaupun kecil ya, pasti ada. Nah, ini tidak ada sama sekali ya. Dan ini saya coba pakai USB-nya, saya masukkan dan tidak ada indikasi kehidupan ya. Jadi mati total. LED untuk USB-nya juga mati ya, mati. Nah, kerusakan seperti ini biasanya itu disebabkan dari masalah di power supply-nya ya. Bisa trafo yang putus atau rangkaian power supply-nya itu sendiri ya. Nah, kemungkinan lainnya itu IC amplinya ya. IC amplinya itu ya bisa juga ya, kalau tidak ada di speakernya itu tidak ada LED powernya. Nah, itu bisa juga dicurigai di IC amplinya ya. Nah, ini sebelum kalian bongkar itu bisa kalian cek dulu di kabel AC-nya ini ya, itu trafonya putus atau tidak. Nah, seperti itu ya. Itu tinggal kalian cek aja pakai skala kali 1 atau kali 10 ya. Nah, kalau jarumnya bergerak itu berarti aman. Tapi kalau jarumnya tidak bergerak itu kemungkinan bisa dari sekringnya putus atau termofuse-nya putus ya. Jadi pengaman trafo itu biasanya ada yang pakai sekring atau termofuse tapi tidak pakai sekring ya, seperti itu. Nah, ini ya, setelah saya buka itu ternyata ini sudah dioplok-oplok dulu sama si Siti ya. Jadi si Siti Kos. Nah, ini ya, mungkin kelaparan ya. Jadi apa aja disikat. Nah, ini kabel-kabelnya ya dicemil ya sama si Siti, pada mocot semua ini. Nah, ada juga yang putus-putus ya, banyak sekali ya, lumayan ada beberapa kabel yang putus ya, ada beberapa kabel. Nah, itu ya, kalau dilihat di situ ada lubang juga ya. Nah, lubang apa, biasanya di situ ada sealnya ya, atau seperti apa silikonnya ya biasanya, tapi ini udah nggak ada ya, nggak ada. Nah, seperti ini ya, kabelnya itu ada 5 ya, 5 yang putus, yang lainnya sudah dicemil ya. Nah, ini saya foto dulu ya. Biasanya saya kalau nyarbis itu seperti ini ya. Saya foto dulu kalau kabelnya banyak, jadi nanti kalau misalkan saya lepas dulu kabelnya semua, mengembalikannya juga gampang ya, tidak perlu mengingat-ingat. Atau biasanya saya kasih spidol untuk tanda ya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya cek dulu ya kabel mana aja. Nah, ini bagian untuk tune kontrolnya ya, di panelnya itu ya harus dilepas dulu ya, jadi harus dilepas dulu. Nah, jadi bongkar dulu ya panel depannya. Nah, nanti untuk nyambung kabelnya ya, biasanya di panel depan ini dia hanya berisi potensio aja ya, potensio aja. Nah, seperti ini. Nah, ini ada untuk, ternyata ada LED-nya ya, LED di depannya itu ada LED-nya juga. Nah, selanjutnya tinggal memasang kabelnya ya, memperbaiki kabelnya. Nah, ini yang kuning ini saya kasih kabel bakar ya, jadi saya potong, saya solder, kasih kabel bakar. Dan yang nggak terlalu parah saya isolasi ya, saya isolasi aja, itu sudah cukup. Nah, untuk kabel kabel LED-nya itu ya cukup disambung aja ya, jadi kalian nyambungnya itu disilang ya. Jadi antara
plus dan minusnya itu motongnya jangan sejajar ya, tapi pendek panjang ya, atau ndewur ya. Jadi biar nanti kalau kalian pasang atau selasi itu tidak konslet ya. Terus saya kasih kabel bakar seperti ini. Setelah selesai disolder ya, tentunya kasih kabel bakar. Nah, tentunya nanti jarak min plusnya jauh, jadi lebih agak rapi aja ya kalau pakai cara ini ya. Jadi sejajar, tidak plentot-plentot lah, nah, seperti itu. Nah, ini untuk kabel LED-nya udah selesai ya. Nah, sekarang kabel-kabel yang putus ya, itu untuk volume untuk potensio volume bass treble-nya ya. Jadi 3 kabel itu untuk itu ya. Jadi untuk volume bass treble-nya untuk potensio itu. Nah, di sini saya tidak sambung di soketnya ya, tapi langsung saya solder ke PCB-nya. Kalau saya harus sambung di soketnya itu susah ya, karena ya nanti akan kebanyakan kita nyolasi atau apa ya agak ribet ya. Nah, mending di solder langsung aja ke PCB-nya. Oh ya, kalau seperti ini ya, groundnya itu usahakan juga untuk kabel seperti ini, groundnya juga nanti setelah kalian solder itu bekas potongannya itu, nah itu kalian masukkan ke groundnya situ ya. Jadi biar tidak konslet kemana-mana juga ya. Jadi kalian pasangnya seperti itu. Jadi kalau kalian pasang kabel-kabel seperti ini ya, yang isinya 3 ini ya, atau biasanya disebut di sini tuh bilangnya, ada yang bilang kabel head ya, seperti itu ya. Nah, ya kabel seperti inilah isi 3 ini. Itu kalau groundnya panjang, nah itu sisa potongannya itu kalian masukkan ke groundnya itu ya. Nah, setelah kalian solder atau dirapikan ya, nah itu kalian masukkan ke situ. Kalau memang nggak ada ya, kalian bisa pakai kabel bakar, kasih kabel bakar lagi ya, biar aman. Nah, itu tipsnya ya, pasang kabel-kabel seperti ini, jadi biar nggak konslet. Nah, seperti ini, pasang dulu ya. Oke ya, untuk pemasangan warna kabelnya ya tinggal disamakan dengan bekas yang lama ya. Itu ada yang warna ya coklat, ada warna hitam dan abu-abu ya, tinggal disamakan aja. Oke, pasang-pasang dulu. Oke ya, sudah jadi, sekarang tinggal coba ya. Coba dulu. Nah, udah hidup ya, berhasil hidup. Nah, saya coba colokkan USB, apa yang terjadi, dan ternyata USB-nya dia tidak kerja sama sekali ya. Indikatornya tidak hidup juga sama sekali ya. Padahal dilihat di LED depannya itu dia sudah nyala ya, harusnya udah nyala hidup. Nah, ini saya coba pakai line in-nya ya, line in-nya itu ternyata ya sama aja ya, tidak bunyi sama sekali ya, tidak bunyi sama sekali. Kenapa seperti ini? Karena ya biasanya itu USB-nya itu dia line in-nya ya, line in-nya itu dia lewat USB-nya ya. Jadi lihat USB-nya ya, ini kemungkinan masalah di USB-nya itu bermasalah. Nah, ini sebelum saya upload ke bagian USB-nya, nah ini saya lem dulu ya kabel yang tadi ya. Jadi kalau ketarik-tarik dia aman ya. Kalau kalian punya speaker seperti ini, kebanyakan itu inputnya itu lewat, jadi dari input dia lewat ke USB MP3-nya dulu, baru dari MP3-nya itu dia masuk ke preamp-nya ya, atau tune control-nya ini, terus baru masuk ke rangkaian
amplinya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau USB-nya rusak, otomatis dia tidak akan bunyi walaupun kalian kasih line in ya. Tapi bisa juga kalian coba kalian langsungkan ya line in-nya untuk ngecek ya. Tapi ya pastikan dulu, cek dulu USB MP3 player-nya itu normal. Nah, di sini saya akan cek dulu power supply-nya ya. Karena tidak hidup sama sekali LED indikator USB-nya ya. Biasanya kalau dicolok dengan USB itu biasanya dia langsung berkedip-kedip nyala ya. Nah, ini setelah saya lepas power supply-nya, nah ini ketahuan ya penyebabnya apa. Ternyata patrian di IC regulatornya ya 5 voltnya itu dia patriannya lepas ya atau kendor. Nah, ini tinggal dikencengin aja ya. Nah, ini ya, jadi jalurnya itu inputnya ini, nah dia masuk ke USB dulu ya. Kalau diurutkan ini ya, inputnya ini dia masuk ke USB dulu, baru dari USB masuk ke tune control. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau USB-nya rusak itu kemungkinan diperbaiki kecil ya. Saya belum pernah berhasil memperbaiki karena biasanya IC-nya yang rusak. IC USB-nya itu rusak. Ya, solusinya ya harus ganti modul. Ganti modul itu ya tentunya nggak sama dengan aslinya ya. Tidak sama dengan aslinya, ngakali ya, tentunya lubangnya nanti dibesarkan ya, biasanya seperti itu. Kalau terpaksanya diganti, kalau memang tidak mau diganti ya bisa langsung kalian langsungkan ya inputnya, langsungkan ke preamp-nya. Nah, ini saya patri ulang dulu ya, patri ulang. Jadi seperti itu ya. Jadi tinggal kalian inputnya dari input sini ya, input tadi tinggal kalian jumper aja ya ke input preamp-nya, seperti itu. Gampang ya. Di video saya sebelumnya itu juga udah ada ya. Jadi gimana kalau USB-nya mati dilangsung ya, bisa. Coba nanti saya taruh di deskripsi ya. Nah, seingat saya sih saya pernah memberi tutornya ya. Oke ya, ini sekarang saya cek dulu tegangannya dia udah keluar atau belum ya 5 voltnya. Sebetulnya tinggal kalian coba aja, langsung cek. Nah, kalau nyala ya nyala ya, tapi kalau enggak ya cek dulu. Nah, outputnya udah keluar 5 volt ya, inputnya ya sekitar 10 volt ya. Jadi biasanya itu supply-nya sendiri. Nah, itu LED-nya nyala ya. Nah, dari situ udah bisa ketahuan ya, tanpa kita cek tegangannya pun sebetulnya udah bisa tahu itu udah hidup atau tidak ya. Nah, ini saya coba pakai USB-nya. Ini hasilnya seperti ini suaranya. Ada kecoaknya ya. Nah, udah oke ya, udah sip. Nah, sekarang tinggal nyoba speaker satelitnya, speaker kecil, tapi ini tidak dibawakan ya. Jadi saya coba pakai speaker saya sendiri ya. Nah, coba dulu. Nah, oh ya, sekedar informasi ya buat kalian, kalau kalian punya speaker aktif dan ingin nambah USB MP3 player atau hanya modul Bluetooth aja, itu saya menyarankan kalian untuk kasih power supply sendiri ya. Jadi tersendiri, jangan ambil dari rangkaian amplinya. Itu untuk menghindari suara denging atau noise ya dan sejenisnya ya, seperti itu ya. Nah, oke, ini saya coba dulu.
Nah, oke ya. Udah bagus ya, normal semua, udah oke. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kalian menambah USB, ya bisa kalian ambil dari supply itu, tapi harus ada beberapa tambahan rangkaian. Tapi lebih bagusnya dari pengalaman yang sudah memang harus kasih power supply tersendiri ya, biar tidak ada dengingan atau ya suara-suara sejenis itulah ya, seperti storing atau itu, karena biar tidak terganggu antara power supply untuk rangkaian ampli dan USB-nya, dan itu tergantung modul USB-nya juga ya, ada yang sangat sensitif dan ada yang tidak. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya upload kotokannya ya. Jangan lupa kalian like videonya, di share biar bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya biar selalu update video upload kotokan dari saya, servisan dari saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.